Pemirsa, Anda kembali di iNews Malam. Polisi mengidentifikasi jenazah anggota Mujahidin Indonesia Timur yang tewas tertembak di Parigi, Moutong, Sulawesi Tengah. Jenazah tersebut merupakan teroris Poso yang masuk dalam daftar pencarian orang. Satgas Madago Raya terlibat baku tembak dengan kelompok pimpinan Ali Kalora di Desa Tanah Lanto, Parigi Mutong, Sulawesi Tengah, Sabtu kemarin. Dalam peristiwa ini, satu orang anggota Mujahidin Indonesia Timur tewas tertembak. Jenazah langsung dibawa petugas dan diidentifikasi. Hasil identifikasi, jenazah merupakan teroris Poso yang masuk dalam daftar pencarian orang. Setelah terjadi kontak tembak di pegunungan Buanasari, Desa Tole Induk, Kecamatan Torwe, Kabupaten Parimo, yang mengakibatkan satu orang DPO tewas. Kemudian dari hasil olah TKP didapatkan beberapa barang bukti, antara lain satu pucuk revolver, kemudian satu buah bom lontong, parang, dan sebagainya, barang-barang kecil lainnya. Sebelumnya pekan lalu, dua anggota Mujahidin Indonesia Timur juga tewas dalam baku tembak dengan petugas. Dengan demikian tersisa 6 orang yang masih buron. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jimmy Hendrik, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Mojosongo, Boyolali digegerkan dengan penemuan seorang perempuan lansia yang bersimbah darah di sebuah kebun. Diduga nenek tersebut menjadi korban penganiayaan. Warga desa Singosari, Boyolali, Jawa Tengah menemukan seorang nenek yang bersimbah darah di ladang desa. Saksi menyatakan sempat mendengarkan jeritan minta tolong seorang perempuan dari arah kebun yang tidak jauh dari desa tersebut. Sesampainya di lokasi, warga menemukan seorang nenek yang penuh luka. Mendengar teriakan. Akhirnya saksi ini berlari ke arah teriakan dan didapati seorang mbah-mbah dalam keadaan terduduk dengan luka di bagian wajahnya. Setelah dievakuasi, warga membawa korban ke rumah sakit, namun nyawa korban tidak tertolong hingga akhirnya dinyatakan tewas. Diduga korban tewas akibat penganiayaan, dan kasus ini kini ditangani pihak berwajib. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Pemirsa, hanya karena utang, dua pemuda menusuk temannya sendiri di Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Kedua pelaku mengaku kesal saat ditagih uang sebesar Rp1 juta hingga nekat menghabisi nyawa korban. Dua pelaku pembunuhan Khairul Ambia, warga Kabupaten Aceh Barat Aceh, ditangkap polisi. Korban dihabisi dua temannya dengan menggunakan pisau setelah korban menagih utang penjualan HP senilai Rp1 juta. Pelaku kesal karena belum memiliki uang untuk membayar hutang yang ditagih pelaku. Kedua pelaku kemudian membawa korban ke tempat sepi untuk dihabisi. Angka sama korban duluan jumpa, menyelesaikan masalah hutang piutang. Tapi mungkin ada cekcok, mereka bonceng tiga di TKP, jadilah penikaman terhadap si korban, sehingga si korban meninggal. Di mana saja? Di punggung bagian belakang. Akibat perbuatan mereka, kedua tersangka kini terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Nagan Raya, Aceh, Afsah, iNews melaporkan. Cemburu dan menuduh cintanya dikhianati. Seorang pemuda di Palembang, Sumatera Selatan tega menganiaya kekasihnya dengan brutal. Pelaku juga merusak ponsel korban yang berisi percakapan mesra dengan pria lain. Muhammad Rizal, 26 tahun, harus berurusan dengan aparat Polrestabes Palembang. Ia dilaporkan telah menganiaya kekasihnya Owe yang bekerja sebagai pemandu lagu. Korban mengaku dianiaya hingga memar di wajah. Ponselnya juga dirusak pelaku yang menuduh dirinya menjalin cinta dengan pria lain. Itu siapa, Mbak? Itu siapanya? Pacar. Pacar. Sudah lama pacaran dengan dia? 12 tahun. Baru sudah sering penganiayaan. Udah benar-benar ini. Temperamen ya, Mbak? Jadi kalau dia marah sering pukul. Enggak kan kerjaan gitu kan. Kerjaan saya kan di luar. Penganiayaan ini bermula saat korban datang ke rumah pelaku untuk mengambil koper.
Pelaku kemudian meminta ponsel korban dan mendapati adanya percakapan mesra kekasihnya dengan pria lain. Pelaku kemudian menuduh korban telah berselingkuh dan berujung dengan perdebatan antara keduanya. Pelaku yang sudah terbakar api cemburu lalu menganiaya korban dengan tangan kosong hingga memar di wajah dan cakaran di leher. Pelaku kemudian membanting ponsel korban hingga rusak. Sangkanya merasa cemburu dengan pacarnya itu, jadi memecahkan HP, terus mencakar mukanya. Korban statusnya sendiri apa bang pekerjaannya? Tersangka korban sendiri pekerjaannya apa? Pekerjaan korban. LC. Bang, korban luka di bagian mana bang? Di dekat pipi, di muka. Kau apa ini? Atas terpak kamu dari. Iya nyetir dengan mana? Iya ada bukti chatnya itu kok. Terus? Iya kau. Iya. Pelaku kini harus mendekam di sel tahanan Polrestabes Palembang untuk diproses hukum. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Seorang bayi yang baru saja dilahirkan ditemukan seorang petugas kebersihan saat sedang menyapu jalan di Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Saat ditemukan, bayi masih terlilit tali pusar dan dibungkus dalam kantong plastik. Video amatir warga merekam detik-detik penemuan seorang bayi yang dibuang di pinggir jalan Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Bayi pertama kali ditemukan petugas kebersihan yang sedang menyapu jalan di sekitar lokasi. Saat ditemukan, bayi dalam kondisi masih hidup dan dimasukkan ke dalam kantong plastik. Kantongnya itu adalah kantong kain, diikat lagi. Nah, pas diikat lagi, yang sarung, dia dibungkus sarung, dibuntel ke sarung seperti itu. Tapi akhirnya pas dibuka, tangannya apa sih namanya? Langsung menggapai gitu, bergerak. Oh, itu yang menghubungi polisi siapa bu? Buat teman saya yang ini. Oh, teman ibu. Iya. Warga kemudian membawa bayi yang diduga baru saja dilahirkan itu ke Puskesmas Jati Padang untuk perawatan medis. Dari Jakarta, Helmi Sajambati, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah menjadi viral lantaran penuh dengan coretan tertulis pelakor alias perebut suami orang. Pelaku dan motifnya masih menjadi misteri. Rumah yang terletak di pinggir Jalan Jepang, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang, Sumatera Selatan ini mencuri perhatian. Bukan karena desainnya yang estetik, namun karena coretan-coretan cat semprot di sepanjang pagarnya. Tulisan pelakor yang merupakan akronim dari perebut laki sangat jelas terpampang sepanjang pagar dan dinding rumah. Tak hanya menarik perhatian warga yang melintas, foto rumah ini juga menjadi viral di media sosial dan menuai beragam komentar dari warganet. Hingga kini belum diketahui siapa yang mencoret maupun motifnya. Sementara pemilik rumah dikenal tertutup dari warga sekitar. Sudah PRT yang lebih jelas, sudah komunikasi ke pihak ini dengan pihak yang apa tuh, yang lawannya tadi kan. Nah, kayaknya tuh belum ada realisasi yang jelas itu. Nah, dia ini kan tidak bermasyarakat. Tidak bermasyarakat, tertutup ya Pak? Tertutup. Ini rumah ini tertutup terus ini. Rumah kini kosong karena penghuni pergi setelah mendapat teror vandalisme. Namun di media sosial, warganet